Kita awali kajian pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbi nikmati iman Islam wal ihsan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La nabiyya ba'da. Salli wa sallim babi ala wa Muhammad wa ba'du. Jamaah masih subuh istiqomah rahimakumullah. Baik yang sudah siap di serangga masjid tercinta kita ini, dan juga yang ada di online dengan setia pagi ini mengikuti kajian melanjutkan tafsir ringkas part 9 membahas ayat 81 sampai 90. Namun sebelumnya mohon maaf untuk yang jamaah online agar di unmute ya di off dulu ya. Dan jadi masjid ini sudah bertahan dan berjalan ini tahun kelima. Berarti sudah melewati 5 kali Ramadan ya Pak Nur ya, 5 Ramadan. 10 semester. Hari ini yang hadir separuh. Ya, alhamdulillah. Tidak ada kopi Pak. Karena nggak ada kopi, nggak ada 9. Nggak ada kopi, nggak ada 9, jadi yang hadir separuh. Yang perlu kita sadari bersama-sama bahwa Nabi dalam satu hadisnya menyimpulkan dan menyampaikan bahwa setelah sahur itu dilarang keras untuk tidur, ya, dilarang keras untuk tidur. Tidurnya boleh setelah minimal 2 jam. Jadi kalau kita makan sahur itu jam 4, berarti jam 6, jam 7 nanti minimal ya baru boleh tidur. Gitu. Nah, kenapa? Salah satu penyebab utama penyakit GERD, tahu ya Bapak Ibu misalnya? Penyakit itu penyakit yang membuat asam lambung naik sehingga tekanan darah ke otak itu berkurang, menyebabkan orang sakit GERD. GERD itu sakit yang sangat mengerikan ya. Jadi kalau sudah GERD itu asam lambung naik tidak bisa terobati ya, sudah parah sekali karena kebiasaan buruk yaitu tidur setelah makan sahur. Nah ini ternyata ada hikmahnya ya. Jadi Nabi itu hidup sekian ribu tahun yang lalu, tapi sudah belum ada dokter waktu itu, tapi sudah menyampaikan bahwa jangan kau tidur setelah sahur karena akan menyebabkan sakit GERD ya. Nah, jadi GERD yang sudah parah sekali, perut rasanya mual terus, kembung terus, mau muntah terus ya. Dan akhirnya darah tinggi, jantung terkena sasaran ya, diantaranya bisa stroke dan seterusnya. Ini kita ingatkan, semoga Bapak Ibu jamaah yang hadir pagi ini baik yang online dan offline, kita mengikuti sunnah Nabi akan menjadi sehat ya Allah, Allahumma amin. Mari sama-sama kita ucapkan 3 wali alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini masih diberi kenikmatan Allah bisa bersilaturahim dan bisa mengkaji ilmu Allah yang sangat dahsyat sekali. Jadi kalau kita pahami, ada yang mengikuti lewat online dan lewat membaca tafsirnya yang kita sebarkan lewat bulletin oleh admin, itu ternyata dari beberapa kota itu merasa membaca itu merasa senang sekali. Ternyata bila pun tidak bisa bertatap muka, dia membaca bulletin yang tiap pagi setelah ngaji ini disebarkan, itu dia merasa nikmat, nyaman sekali membaca tafsir itu ya, tidak memusingkan itu. Terus yang ikut online juga mengikuti seperti itu ya, dari beberapa kota yang hadir masuk hari ini. Jadi tafsir ini ternyata Qurannya kalau dibaca saja nggak paham, setelah disampaikan tafsirnya dari pagi ini, itu Taurat di zaman Musa itu kan ribuan tahun yang lalu. Taurat ada dalam Quran, nanti juga akan saya ceritakan
Dalam Quran itu ada, Zabur itu isinya apa, Injil itu isinya apa, ada semua dalam Quran. Jadi Quran ini betul-betul penyempurna kitab-kitab Taurat, kitab Zabur dan kitab Injil, ya, dan suhuf-suhuf para nabi itu ada semua dalam Quran. Jadi itu kita memahami itu, dari kita akan tercatat sebagai orang yang mencintai Quran dan akan memulai satu apa ya, teman sejati dikala kita dalam kesendirian di alam kubur, ya. Dan Nabi katakan, ana baitul wahdah, saya kata kuburan itu rumah sendiri untuk kamu. Kalau kamu tidak ingin sendiri, ditemani dengan aman, nyaman, penuh dengan AC dan suasana ruangan alam kubur alam barzah itu seperti hotel bintang 10, ya, tidak hanya bintang 5 Pak Nur, bintang 10 itu, maka cintai Quran, pahami maknanya, ya, maka di kubur akan menjadi teman yang setia sampai terdengar trompet dari Israfil. Masya Allah, nah, itu hanya ada di dunia ini kita bisa dapatkan sangu itu. Nah, sangu itu hanya kita di dunia ini, nggak ada. Jadi statusnya ya kita mau dapat kasur ruangan ber-AC atau ruangan sumpek, ya, berkeringat, sempit, tanpa udara, ya, ditemani kalajengking, ular, buaya, atau boleh ditemani oleh kondisi kamar yang VIP. Maka cintai Quran lewat tafsir yang sangat ringkas dan nyaman untuk kita pelajari ini, ya. Ibu-ibu kalau baca itu pusing, dengarkan ini baca sini aja, nah, dengarkan baca, sudah selesai. Kamu mendengarkan, membaca itu sama artinya dapat pahala, ya. Oke, terima kasih. Jadi ini judulnya Ten Commandment dari Taurat. Apa saja yang dapat kita bahas pada suatu pagi ini? Mari kita ikuti sama-sama, ya. Nah, kita lihat ini, ya. Ini ringkasan dari ayat 81 sampai 90, ini ringkasannya. Jadi Bu Ida mana Bu Ida? Bu Ida kemarin minta ringkasan Pak, yang tidak pusing baca, ya, Bu Mutia ya kemarin waktu itu. Tapi ini belum nampak, ya, mungkin ini ringkasannya saja. Ada Bani Israel penghuni neraka jahanam kekal, ya. Ada isinya Ten Commandment apa saja, nanti kita buka dalam Taurat, ya. Melanggar perjanjian berat, apa itu perjanjian berat, ya? Saling bunuh-bunuh, mengusir dari tanah airnya, ini apa maksudnya, ya? Bani Israel semua ini, ya. Membunuh para nabi, ya. Mengakui nabi akhir zaman Muhammad Rasulullah SAW. Yahudi Khaybar perang lawan kaum Ghatafan, apa itu maksudnya? Nah, ini perlu kita pahamkan, ya. Doanya dikabul Allah dan menang perang. Ini apa nih? Kan kalau nggak saya terangkan nggak paham nih judul-judul, tapi ini ringkasannya. Dan kembali tidak percaya Allah dan Rasul, inilah kelakuan Bani Israel, ya. Ini Quran itu isinya Bani Israel yang sangat jahat. Baik, kita buka satu-satu agar ringkasan ini bisa dipahamkan oleh Bapak Ibu baik yang on dan offline, ya. Bani Israel dimana penghuni neraka jahanam. Kenapa? Ya, mereka Bani Israel adalah orang musyrik dan kafir, ya. Kesimpulan, yang akan menjadi penghuni neraka jahanam untuk selamanya. Jadi ada yang katakan kami dimaafkan oleh Tuhan, ya. Bani Israel yang lalu itu tidak akan pernah terputus darinya, kekal abadi dalam neraka jahanam. Neraka jahanam itu neraka yang paling mengerikan, ya. Mengerikan, paling bawah itu neraka jahanam. Tempatnya orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang kafir itu ada di neraka jahanam. Ini yang kita pahami, ya. Ini di ayat 81 ini, ya. Jangan. Jadi tapi ada beberapa umatnya Musa alaihissalam yang paham dengan Taurat dan mengimani Taurat, ya, itu masuk surga, ya, masuk surga juga, ya. Jadi hanya berapa saja di masa lalu, ya, di masa
Nabi Musa alaihissalam. Sekarang ini sangat jarang, bahkan hampir semua orang Israel pada saat ini neraka jahanam karena semua ingkar pada Allah. Hanya di zaman Nabi Musa ada beberapa yang masuk surga. Ya. Nah, apa saja isi Ten Commandment ya? Kalau dalam bahasa umumnya 10 perintah Allah dalam Taurat yang terkenal, Ten Commandment ya, 10 perintah Allah dalam Taurat apa saja yang terkenal ya, sangat terkenal itu. Bahkan orang-orang sekuler barat ya, orang-orang non-Islam itu paham betul isi dari makna dari 10 perintah Tuhan ini, sangat paham betul ya. Karena itu ada dalam Injil, ada dalam Zabur dan Taurat. Tapi setelah masuk dalam Quran, dia mulai sentimen, iri, nggak suka dengan Quran karena Quran bahasa Arab, karena bahasa Arab. Kenapa nggak pakai bahasa Ibrani atau bahasa yang lain ya, gitu ya. Itu yang membuat Bani Israel semakin ikat. Yang pertama perintahnya adalah menyembah Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Ini perintah yang pertama. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua dan para kerabat. Ini ada dalam Taurat ya. Nah, Injil juga ada ya. Kemudian yang ketiga, santuni anak-anak yang tinggal mati atau yatim ya. Kita sudah biasa tahu menyantuni di bulan Muharram ya, Ibu sekalian. Ya. Yang masih belum balik ya. Kemudian yang keempat, nafkahi orang-orang yang membutuhkan, yang tidak punya apa, yang bisa menutup hajat kebutuhan. Jadi sedekah ya, jariah, infak kepada orang-orang fakir miskin, warung duafa. Ini juga ada dalam Taurat, Injil, ya, Zabur dan di Quran terus. Yaitu baik isinya masih di Quran ya. Kemudian agar kalian berkata dengan perkataan paling baik kepada manusia ya. Jadi ini perintah pada Bani Israel agar tidak misuh-misuh, tidak macam-macam ya. Jadi ini juga perintah Allah pada Quran ada dan hadis Nabi juga ada ya. Ya. Jadi kalau dalam sabda Nabi apa? Apa Pak Yai bagaimana? Nabi berbicara baik. Itu ada hadisnya. Jadi kalau tidak bisa berbaik kata Nabi itu lebih diam, auliyasmut ya. Fayakul khairat auliyasmut kata Nabi kan, potongan hadisnya begitu. Bicara yang baik khairat, auliyasmut atau diam saja kalau tidak bisa bicara baik. Ini perintah dalam Quran, dalam hadis, dalam Taurat, Injil, Zabur ada semuanya ya. Kita mendirikan sholat. Ini pasangannya suatu zakat ya. Kalau ada sholat ada zakat. Ya. Ada sholat ada zakat. Ya. Jadi ini semua perintah-perintah dalam Ten Commandment. Ini semua harus dilaksanakan oleh dilakukan oleh Bani Israel. Ya. Kemudian tidak menumpahkan darah sebagian yang lain. Karena dulu Bani Israel itu sering membunuh gitu. Ya. Ketika sudah bebas dari kejaran Fir'aun, kemudian diberi tanah Palestina oleh Allah, berdamai di situ, berlama di situ gitu. Dengan rezeki yang disiapkan Allah. Tapi ternyata mereka berebut dan akhirnya saling bunuh-membunuh di tanah Palestina. Inilah tidak menumpahkan darah sebagian yang lain. Karena berebut, kemudian bunuh-bunuhan orang-orang Bani Israel di Palestina. Dan akhirnya apa yang terjadi? Bagian dari mereka mengusir, yang kalah itu terusir. Nggak ada perdamaian. Kalah ya kamu, kalau nggak mati ya harus keluar dari Palestina. Ya. Ini yang terjadi di masa Bani Israel dan Musa alaihissalam. Ya. Dan juga diingat Allah untuk ingat hari Sabat. Hari Sabtu itu hari yang diberitakan Allah
untuk ibadah. Ya, tapi ternyata kan nggak pernah dipakai untuk ibadah oleh Bani Israel. Ingkar ya, ingkar. Ini hari Sabat atau hari Sabtu. Ya, kemudian jangan mencuri dan berzina. Ya, ini faktor yang paling banyak terjadi bunuh membunuh, usir mengusir di tanah Palestina karena mencuri dan berzina, gitu ya, di kalangan Musa salam. Nah, ini 10 komando tim komandemen atau 10 Allah ini adalah disebut perjanjian berat ya, Allah lewat Musa alaihissalam kepada Bani Israel. Ini tim komandemen ini pentingnya. Dan semua sudah mengakui 10 perintah Allah tadi itu bersaksi atas kebenarannya. Hanya bisa melakukan dalam beberapa saat tempo saja Bani Israel patuh terhadap tim komandemen ini. Ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya ingkar. Itulah yang disebut dengan bahwa 10 perintah Allah diingkari. Ya. Nah, sehingga Allah murka. Selamanya murka Allah itu terhadap Bani Israel. Selamanya, ya. Sampai nanti yaumul akhir Allah itu murka pada Bani Israel, ya. Karena semua diingkari. Apa saja misalnya, mulai hari Sabat diingkari, ya. Misakon Khalidah diingkari, dan Ten Commandment juga diingkari. Ini 3 besar ini diingkari oleh Bani Israel, ya. Ini yang sehingga Allah murka, ya. Nah, dengan murka Allah itu maka Allah menjamin seluruh Bani Israel adalah penghuni neraka paling dalam, paling dasar, itu neraka jahanam. Ya, na'udzubillah min dzalik, ya. Ini yang jadinya. Nah, kemudian setelah itu kemudian saya sampaikan dalam ayat berikutnya, Yahudi Khaybar selalu perang melawan kaum Ghatafan. Perang tuh, ya. Yahudi Khaybar. Ya. Kalau kita nanti mengenal Nabi pernah memimpin perang Khaybar, ya. Perang Khaybar itu perang antara umat Islam dengan orang-orang kafir Quraisy. Kafir Khaybar itu banyak orang-orang kafir, orang musyrikin yang menyembah berhala, ya. Kaum Ghatafan itu juga kaum yang menyembah berhala, tidak mau menerima dakwah Nabi, ya. Juga seperti Yahudi Khaybar, sehingga terjadilah Yahudi Khaybar itu bertetangga dengan kaum Ghatafan, bertetangga. Ya. Nah, perebutan kekuasaan di situ, pengaruh-pengaruh, sehingga terjadi perang. Yahudi Khaybar perang dengan kaum berhala, kaum Ghatafan, ceritanya, ya. Namun Yahudi Khaybar itu tidak pernah menang, kalah terus, berkali-kali kalah perang. Akhirnya apa? Dia ingat doanya yang diajarkan Nabi Musa. Lihat, Nabi Musa ajarkan agar minta pertolongan pada Allah, pada Rasulnya, ya. Nah, doa itu dipakai oleh Yahudi Khaybar, mustajab, coba menang. Kalau pakai doa itu selalu menang perangnya itu, melawan Ghatafan nggak bisa menang lagi dengan Yahudi Khaybar. Namun, nah, kembali lagi sifat jeleknya Bani Israel, ya. Apa yang terjadi? Setelah menang dan kaum Ghatafan terusir dari zona itu, dia kembali ingkar. Ini loh yang bikin Allah itu murka, kurang ajar, betul, ya. Doanya dikabulkan, Allah bantu turunkan malaikat untuk bantu. Ternyata apa? Ingkar, ya. Nah, setelah itu Yahudi Khaybar ingkar lagi. Nah, maka habis itu dihabisi oleh Rasulullah dan para pengikutnya, ya, dihabisin agar tidak mengakui Yahudi Khaybar, terusir dari melalui perang Khaybar, ya. Terkenal tuh perang Khaybar ini, ya. Ya, ini perang Khaybar yang saya sampaikan. Bani Ghatafan, ya, merupakan salah satu kabilah keturunan suku Mudlar dan dari jalur suku Qais Island, ya.
pada masa paganisme, ini aja pernah saya sampaikan ini, paganisme itu yang menyembah berhala, patung-patung paganisme ya. Bani Ghatafar merupakan penyembah berhala bernama Al-Uzza, dan Bani Ghatafar merupakan salah satu kabilah terkuat di Jazirah Arab bagian utara. Ini ya. Jadi kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, Yahudi Khaybar tinggal di kota Khaybar, pernah perang melawan Rasulullah dan pasukannya. Sekarang kota Khaybar itu di mana? Yang kita paham, yang pergi haji mestinya pernah ke sana ya. Pak Nur pernah ke sana? Pak Ayah itu Iman? Pak Arisun pernah ke Pak Arisun? Pernah ke kota Khaybar? Itu sebelah utaranya Madinah, sebelah utara. Jadi kalau orang tahu sejarah, pengen sekali lihat kota Khaybar ya, pengen lihat sekali sholat Jumatan di Masjid Jumat namanya ya, ada Masjid Jumat itu Pak Nur di Madinah, dekat Madinah. Itu kita kunjungi ya, kalau kita besok Pak Nur ngajak saya umroh, saya terangkan Pak mana Khaybar. Mana Masjid Jumat itu pertama kali turun pentas Jumat itu di Masjid Jumat itu ya. Ya moga-moga ya Allah maaf Pak Nur ya. Benar betul benar. Ya jadi ini ringkas pada hari ini, kita akan bahas lagi nanti di hari Sabtu yang akan datang ya. Ini ringan-ringan karena kita juga masih puasa, dan sekali lagi kalau kita bertahan untuk tidak tidur kurang lebih 2 jam setelah sahur, maka akan terhindar dari penyakit GERD yang membahayakan kita. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.